lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dimensi 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang jarak titik ke bidang. Konsepnya sederhana. Jarak titik ke bidang adalah jarak terpendek dari titik ini ke bidang ini ya. Cara menghubungkannya adalah dengan cara menarik garis tegak lurus dengan bidang ya. Konsep sederhana ini akan menjadi cukup membingungkan ketika sudah pada bidang dimensi 3 seperti kubus, limas, dan seterusnya ya. Semoga dengan melihat tayangan video ini nanti kalian bisa paham sehingga tidak bingung lagi terhadap jarak titik ke bidang. Coba perhatikan kubus ABCDFGH di sini. Di sini saya sudah memberikan sebuah ini ya, semacam LK. Jarak titik B dan bidang apa? Silakan kalian tulis ya. Titik B sudah ada tandanya di sini. Misalkan bidang ADHE. Oke, perhatikan ADHE sudah mundur bidangnya. Kemudian kita diminta ya, kemana nariknya nih, dari titik B kemana? Kita cari yang tegak lurus ya. Apakah ke arah sini? Nah, ini salah ya. Kira-kira kemana? Ya, ke arah A ya. Seperti ini. Kemudian kita ganti lagi, misalkan jarak dari titik B ke bidang EFGH. Kemana yo? Lurus ke atas ya. Ya, seperti ini, benar ya. Kemudian kita ganti lagi, misalkan dengan bidang DCGH. Kemana kira-kira? Ya, ini lurus saja ke C ya, karena ini tegak lurus. Kita ganti lagi misalkan dengan yang lebih menantang deh, ACGE misalkan. ACGE. Ayo, kemana kira-kira nih? Tegak lurusnya adalah ke, iya, ke tengah-tengah sini ya. Ke tengah-tengah sini. Ya, benar. Kemudian kalau kita ganti lagi, misalkan ke bidang AFC ya, coba ya, AFC ya. AFC. Nah, ini kemana nih kira-kira nih nariknya? Kesinilah ya kira-kira ya. Ya, ini bukan persis di tengah-tengah ini ya. Ini kalau diteruskan nembusnya ke H sini nanti ya. Kita reset lagi, kita ganti bidang misalkan DGE. Nah, seperti ini. Kemana nariknya? Ini juga nanti nembusnya ke H ya. Saya kira cukup ya untuk jarak ini. Kalau kurang jelas bisa diputar-putar ini. Kita lanjut. Nah, ini ada soal ya. Coba kita kerjakan soal ini. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak antara titik C dengan maaf ya, ini bidang ya. Titik C dengan bidang BDG. BDG ini sudah saya gambarkan di sini. Titik C dengan BDG ya adalah garis CP. Bagaimana cara mencari jaraknya? Ya, ini sudah ada LK di sini, tapi penjelasannya akan saya jelaskan lewat tulisan di sini ya. Perhatikan
segitiga COG ya. COG. Jadi yang ini COG. Panjang CG berapa? Panjang CG adalah panjang rusuk ya, berarti 12 cm. 12 cm. Kemudian panjang CO. Panjang CO adalah setengah dari panjang CA ya. Saya tuliskan. CG tadi 12 cm. CO adalah setengah dari CA atau AC. AC adalah diagonal sisi ya. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Panjang rusuknya 12, maka diagonal sisinya adalah 12 akar 2 ya. Berarti ini setengah dari 12 akar 2. Berapa ketemunya? Setengah kali 12, 6 akar 2 cm. Kemudian GO. Nah, bagaimana cara mencari GO? GO bisa dicari dengan rumus Pythagoras, karena ini segitiga siku-siku ya. Gimana rumusnya? GO kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah GC kuadrat. GC atau CG sama saja. OC atau CO ya. Berapa ini? 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat. GC berapa? 12. 6 akar 2 kuadrat. Caranya satu persatu. 6 kuadrat 36. Akar 2 kuadrat 2. 36 kali 2 berarti 72. 12 kuadrat 144. Hafal ya. 72 tambah 144 berapa? 6 1 2 ya. 216. GO kuadrat 216. Berarti GO berapa? Nah, akar ya, akar 216. 216 itu sederhananya bagaimana ya? Dijadikan perkalian yang salah satunya bisa diakarkan. Berapa ini yuk? 36 ya. 36 kali 6. Akar 36 adalah 6 ya. Jadi 6 akar 6. GO sudah ada, CO sudah ada, CG sudah ada. Sekarang kita akan mencari panjang dari CP pakai rumus ruas segitiga. Masih ingat kemarin? Segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya GO, maka tingginya adalah CP ya, atau PC ya. Kalau alasnya OC, nah ini sama saja ketika alasnya OC, maka tingginya adalah CG. Ini setengahnya bisa dihilangkan. GO berapa? 6 akar 6. PC belum tahu. OC atau CO 6 akar 2. CG 12 ya. 12. Kita sederhanakan. Ini punya 6 bisa dicoret langsung ini ya, sama ya. Berarti PC sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6, atau sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6 jadi akar 3 ya. Cara menyederhanakannya dikalikan dengan
akar 3 per akar 3. Berapa? 12 kali akar 3, 12 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. 12 bagi 3, 4. Jadi 4 akar 3 ya. Nah, ini urutan kita nih. Coba kita cek di aplikasi ya. Benar apa salah? Dengan rumus Pythagoras diperoleh panjang GO. GO berapa ini? 6 akar 6. Kita coba ya. Ya, 6 akar 6. Betul ya. Kemudian PC ya. PC 4 akar 3. Coba kita lihat. 4. Ya, betul ya. Ya, kita lanjutkan. Di sini sudah ada LK dengan panjang rusuk 6. Kita diminta mencari jarak dari titik C ke bidang BDG. C ke BDG seperti tadi ya. Ini 6 BDG. Ya, seperti inilah. Kita diminta mencari jarak dari titik C ke bidang BDG. Seperti tadi persis. Ya, kira-kira di sini. Ini titik O, ini titik P. Oke, kita diminta mencari panjang CP ini. Caranya seperti tadi. Kita mencari CO. Nah, CO ini cukup mudah. Setengah dari CA berarti 6 akar 2 dibagi 2 ya. 3 akar 2. Saya akan pindahkan segitiga OCG ini ke sini ya. Ini O, ini C, ini G. Ini P. Oke. CG adalah panjang rusuk, berarti 6. OC setengah diagonal sisi, berarti setengahnya 6 akar 2, 3 akar 2. Oke, kita cari dengan rumus Pythagoras. OG kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah GC kuadrat. OC nya adalah 3 akar 2 dikuadratkan, GC nya adalah 6 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat, caranya 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, 9 kali 2 18, 6 kuadrat 36, dijumlahkan ketemunya 54. Berarti OG sama dengan akar dari 54. Sederhanakan ya. 54 berapa kali berapa? Ya, 9 kali 6. Akar 9 3. Berarti 3 akar 6. Untuk selanjutnya kalian bisa jadikan ini ya. Jadikan pola ya. Ketika panjangnya 6, ini 6, ternyata OG 3 akar 6. Jadi ketika nanti panjangnya 8, nah ini pasti 4 akar 6. Panjangnya 10, panjang rusuknya kali 5 akar 6. Untuk mempercepat perhitungan nantinya ya. Lanjut. Sekarang kita mencari panjang CP. Dengan rumus luas segitiga, kita akan memperoleh rumus ini ya tadi ya. OG kali CP sama dengan OC kali CG. GC lah sama saja. GC. OG nya tadi 3 akar 6. CP nya belum tahu. OC 3 akar 2. GC 6. Sederhanakan, CP sama dengan 3 akar 2 kali 6 dibagi 3 akar 6. 3-nya coret ya. Tinggallah 6 per akar 3.
Sederhanakan, kalikan dengan akar 3 per akar 3. Berapa hasilnya? 6 kali akar 3, 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, di sini 2 akar 3. Kita cek ya. Dua akar 3, betul ya? Bagaimana kalau panjang sisinya, panjang rusuknya 12, Pak? Kira-kira seperti apa? Kita coba satu lagi ya, yang 12 ya. Oke. Seandainya panjang rusuknya 12, saya hapus dulu yang ini. Segitiganya BDG. Kemudian disuruh mencari jarak C ke BDG. Kita buat garis ini dulu. Ini O, ini P. Panjang rusuknya adalah 12. Sama dengan rumus tadi. Kita pindahkan dulu segitiga OCG ya. Ini O, ini C, ini G. Nah, P di sini. Ini tegak lurus. CG tadi 12. OC setengahnya AC, berarti 6 akar 2. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika 12 berarti separohnya 12 berapa? 6 ya. Berarti 6 akar 6. Ya, kita lanjut ke rumus. Apa rumusnya tadi? Oke kali CP sama dengan OC kali CG. OG nya 6 akar 6, CP nya belum tahu, OC nya 6 akar 2, CG nya 12. Dicari, ternyata CP sama dengan 6 akar 2 kali 12 dibagi 6 akar 6. Coret bisa, akar 2 bagi akar 6 akar 3 ya. Berarti 12 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Ketemunya berapa? 4 akar 3. Oke, kita isi di sini, betul atau salah? 4 akar 3. Oh, ternyata kalau di sini 6, ini 2 akar 3. Kalau 12, 4 akar 3. Kalau 30, berapa? Iya, 10 akar 3 dong. Kalau N, pasti N per 3 akar 3. Jadi intinya adalah jarak dari C ke BDG adalah sepertiga dari diagonal ruang. Diagonal ruangnya ini kan berarti 12 akar 3. Sepertiganya berarti 4 akar 3. Tergantung panjang rusuknya ya. Seperti itu. Bagaimana kalau disuruh mencari jarak dari C ke AFH? Perhatikan segitiga ACT. ACT. ACT ya, lihat. Panjang CT dan panjang AT adalah sama. Ini segitiga sama kaki ya. Saya pindahkan di sini.
A C T. Ini titik P di sini. Tegak lurus ya. Ini bukan di tengah-tengah ya. Ketika rusuknya 6, panjang AC berarti 6 akar 2. Panjang CT, nah tadi sudah dijelaskan panjang CT sama seperti mencari panjang GO tadi ya. Ini berarti 6 dibagi 2 akar 6. Dan cepet. Berarti CT adalah 3 akar 6. Nanti bisa dicari pakai Pitagoras ya. 3 akar 6. AT juga sama ya. 3 akar 6. Kalau ini kan segitiga sama kaki. Ini pasti tingginya di tengah-tengah ini. Berarti ini ya, sini persis. Sama saja dengan panjang rusuk ya. Tingginya adalah panjang rusuknya ini. Ini lurus soalnya. Berarti 6. Ini 6. Berarti kalau pakai rumus, kalau saya namakan O di sini ya, titik O ya. Nah, AC kali TO sama dengan AT kali PC ya. AT saya tulis di sini kali PC sama dengan AC kali TO ya. TO itu tutor online. Nah, AT 3 akar 6. PC belum tahu. AC 6 akar 2. TO 6. Kita sederhanakan. PC sama dengan 6 akar 2 kali 6 per 3 akar 6. 6 kali 6 36. 36 bagi 3 12. Akar 2 bagi akar 6. Berarti per akar 3 ya. Sederhanakan seperti biasa. Kalikan akar 3 per akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3 kan 3. 12 bagi 3 4 ya. 4 akar 3. Coba lihat. Kalau di sini 6, di sini 4 akar 3. Ada hubungan apa 6 sama 4? Kalau 12 kira-kira berapa? Ya. Kalian nanti silahkan buktikan sendiri di rumah ya. Kalau sisinya 12, pasti di sini 8 akar 3. Ini untuk tugas di rumah deh. Kalau 30, pasti 20 akar 3. Kita coba ya, kita isi dulu. Kalau ini 6, ini 4 akar 3. Kalau 12, tadi saya bilang 8 akar 3. Nah, betul kan? Kalau 30, 20 akar 3. Betul ini. Kalau N, ayo. Berapa? Iya. 2N per 3 atau 2/3N ya, akar 3. Jadi singkatnya begini. Kita akan mungkin sering ketemu soal seperti ini ya. Biasanya pertanyaannya dari C ke BDG atau C ke AFH. Ini hanya mewakili saja. C ke BDG ternyata 1/3 dari CE ya. CE kan 6 akar 3 nih, diagonal ruang. Ini 1/3-nya adalah C ke BDG, makanya 2 akar 3. Kalau C ke AFH ini 2/3-nya ya. 2/3-nya dari 6 kan 4 kan. Nah, 4 akar 3. Berarti kalau pertanyaannya dari E ke AFH, perhatikan E ke AFH, maka jawabannya adalah 1/3-nya EC. Nah, karena ini dekat ya. Kalau E ke BDG ya, jauh, maka 2/3-nya. Ada soal lagi, bentuknya limas. Diketahui limas beraturan TABCD.
Panjang rusuk AB 8. Berarti ini 8 ya. Ya. Karena peraturan berarti 8 semua. Ini 8 juga. Dan TA 12. Tentukan jarak titik T di sini ke bidang ABCD. Nah, bagaimana caranya? Lihat segitiga TAO. Kalau kita sudah paham konsep sebelumnya, kan sangat mudah ini ya. AO adalah setengahnya AC. AC diagonal dari persegi. Maka AC 8 akar 2. AO setengahnya 4 akar 2. TO bisa dicari dengan rumus Pythagoras. Ya. TO Pythagoras gimana? TO kuadrat sama dengan AT kuadrat. Hati-hati ya, ini bukan sisi miring ya. AT kuadrat kurangi ini ya, bukan ditambah, kurangi AO kuadrat. AT nya adalah 12, AO 4 akar 2 kuadrat. Sederhanakan, 12 kuadrat 144 min 4 akar 2 kuadrat 16, ini 2, 32. 144 kurangi 32, 2, 1 ya, 112. Sederhananya berapa? Berarti TO sama dengan akar 112. 112 berapa kali berapa? 16 kali 7 ya. Akar 16 berapa? 4. 4 akar 7. Coba kita isikan ke sini. Jarak titik T ke ABCD adalah urut garis TO ya. TO. Ya betul. Dengan rumus Pythagoras diperoleh panjang AC, tadi kita sudah hafal di sini ya. 8 akar 2 ya. Betul. Panjang AO adalah setengahnya. Ya, betul. Perhatikan segitiga TOA. Nah, sama ya. Dengan Pythagoras diperoleh panjang TO 4 akar 7. Kita lihat. Ya, betul. Saya kira itu ya untuk pembahasan tentang jarak titik ke bidang. Mungkin variasi soalnya bisa macam-macam sekali. Ini hanya sebagai sampel atau contoh ya. Semoga untuk soal-soal yang lain kalian bisa mengerjakan dengan baik setelah paham materi ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.